They're saying it did. It's a penalty. He can round the trick, reduce the deficit again. Oh, what about that? He's penenking it. He's the coolest man in European football. Ice in his veins, it's colder than that. Benzema just April 2008, Sekretaris Teknis Barcelona, Siki Bergstein, terbang ke Lyon untuk menonton pemain sensasional Lyon yang masih berusia 20 tahun. Mereka benar-benar membutuhkan seorang striker. Hubungan Ronaldinho dan Samuel Eto'o yang mengisi lini depan mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan yang terpenting, Barcelona tertinggal 18 poin di belakang juara bertahan La Liga, Real Madrid. Frank Rijkaard yang saat itu menjadi pelatih Barcelona sangat tertekan. Sampai-sampai ia harus meninggalkan keluarganya dan tinggal di hotel yang tak jauh dari Camp Nou. Solusinya hanya satu. Mereka harus mendapatkan penyerang baru. Dan Karim Benzema dengan rekor gol yang impresif di Lyon adalah jawabannya. Barca berbicara dengan pemilik Lyon, Jean-Michel Aulas. Pembelian sebesar 30 juta euro pun telah disepakati. Bahkan, pers Barca telah membuat berita bahwa sebentar lagi pemain Perancis itu akan datang ke Camp Nou. Namun, jajaran pejabat Barcelona ragu saat Bergstein memberikan laporan tentang latar belakang dan lingkungan di mana Benzema dibesarkan. Mereka langsung menyimpulkan bahwa pemuda itu tak akan bisa beradaptasi dengan kehidupannya di Spanyol. Menurut mereka, dia akan berakhir seperti teman senegaranya Nicolas Anelka yang sangat membenci kehidupan di Madrid. Tak hanya Barcelona, di musim yang sama, Sir Alex Ferguson juga berusaha mendapatkan Benzema. Rio Ferdinand bercerita, "Pertama kali saya bermain melawannya adalah tahun 2008. Dan itu adalah pertama kalinya saya melihatnya dari dekat dan secara pribadi. Jika Anda melihat gol yang dia cetak melawan kami, meski ada banyak pemain di sekitarnya, dia hanya membutuhkan satu sentuhan, satu gerakan. Saya ingat ketika keluar dari lapangan, Sir Alex Ferguson berkata, 'Jangan khawatir, saya sedang mencoba untuk mendapatkannya.' Tetapi karena koneksi Afrikanya dan melihat betapa berpengaruhnya Real Madrid, dia memilih mereka." Sir Alex tentu akan sepakat bahwa salah satu penyesalan terbesarnya adalah gagal mengontrak Benzema pada masa itu. Awasi dia dari dekat, lihat bagaimana visi dan kecerdasannya berada di kelas yang berbeda. Operannya akurat, dan finishingnya sempurna. Permainannya memang tak selalu mendapat sorotan, tetapi itu tak penting, karena menurutnya, caranya bermain hanya untuk mereka yang benar-benar memahami sepak bola. Mari kita simak bagaimana jatuh bangun karir Karim Benzema, hingga digadang-gadang sebagai striker paling mematikan di dunia pada saat ini. Simak kisahnya. Una, dos, tres, ¡al Madrid! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease.
tell me that I can, and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss locks. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Apa yang membuat Karim Benzema diinginkan banyak klub-klub raksasa belasan tahun lalu adalah hasil dari cara Lyon mendidiknya. Kalau kalian melakukan searching di Google tentang Bron-Terraillon, kalian akan menemukan sebuah kawasan yang digambarkan sebagai lingkungan panas dan berbahaya. Tempat itu diisi rumah-rumah susun berdinding tipis, tempat di mana para imigran datang dan tinggal. Di sanalah Karim Mostafa Benzema lahir di akhir tahun 1987. Ayahnya adalah imigran Muslim dari Aljazair yang mendidik Benzema dengan keras dan sedikit mengekangnya karena lingkungan tempat mereka tinggal dipenuhi geng berbahaya. Di usia 8 tahun, Benzema bergabung dengan Akademi SC Bron-Terraillon Perle. Klub kecil itu tepat berada di depan rumahnya, dan setahun kemudian, Olympique Lyon menariknya. Robert Valette, pemain Lyon di tahun 1970-an, melatihnya untuk tim cadangan Lyon dan mengamatinya sejak usia muda. Dia adalah anak yang kurang percaya diri. Dia gemuk, dia sangat pemalu. Dia bisa dengan mudah tidak terdeteksi. Dia tidak pernah menyoroti dirinya sendiri. Dalam sebuah kelompok, dia akan menyatukan dirinya dengan sangat baik. Dia selalu dicintai. Dia tidak pernah membuat onar. Masalahnya hadir adalah ketika dia bersama teman-temannya. Valette membandingkan Benzema dengan Hatem Ben Arfa, bocah Afrika yang juga bergabung dengan Benzema di Akademi Lyon. Hatem adalah masalah sosial. Dia mampu membuat pelatih melakukan kesalahan. Saat pertama tiba, dia bahkan sudah membuat keributan. Bertengkar adalah kegiatan sehari-harinya. Tetapi tidak dengan Benzema. Dia setia dengan teman-temannya. Kesetiaan itulah yang memberinya masalah di kemudian hari. Meski dididik dengan keras di rumah untuk mencegah Benzema terlalu banyak bergaul dengan teman-teman jalanannya, Lyon mengungsikannya ke asrama. Cara itu berhasil dan Benzema berkembang. Dia dipanggil untuk bergabung dengan tim utama di usia 17 tahun. Ketika pemain muda lain patah hati saat dicemooh Michael Essien dan Eric Abidal, Benzema yang percaya diri dalam pidato pertamanya dengan ringkas berkata, "Jangan tertawa, aku di sini untuk menggantikanmu." Itu bukan kesombongan. Benzema hanya yakin bahwa ia akan memaksimalkan potensinya. Sangat jelas, Lyon memiliki bakat sejati di tangan mereka. Pada pertandingan debutnya, dia memberikan assist dalam kemenangan 2-0 melawan Metz di Ligue 1 pada Januari 2005. Pelatih memujinya karena perannya yang besar dalam kerjasama tim. Benzema mengenang, "Paul Le Guen mengatakan kepada saya untuk menggandakan posisi jika dia kehilangan bek kiri atau gelandang. Sejak saat itu, jelas dalam pikiran saya bahwa saya akan menjadi pesepak bola profesional.
dan saya mulai bekerja lebih cepat untuk sampai ke sana. Gol pertamanya adalah saat melawan Rosenborg di Liga Champions. Kepergian Florent Malouda, John Carew, dan Sylvain Wiltord, trio kunci Lyon, membuat Benzema mengambil lebih banyak tanggung jawab, dan dia berhasil membuktikan ketangguhannya. Dia mencetak 32 gol di semua kompetisi di musim 2007-2008, membawa timnya meraih gelar ke-7 berturut-turut. Pada saat itu, mau tidak mau, klub-klub raksasa mulai memperhatikannya. Dia muda, berbakat, konsisten, dan nyaris menjadi striker sempurna yang diinginkan banyak pelatih. Barcelona, MU, Tottenham, hingga Madrid mengantri menunggu keputusannya. Benzema sebenarnya ingin bertahan di Lyon hingga Piala Dunia 2010. Namun kedatangan Florentino Perez ke rumahnya membuat striker Lyon itu memutuskan untuk menerima pinangan Real Madrid. Lagi pula, itu salah satu klub impiannya sejak remaja. Kala itu, Perez memang sedang serius membangun proyek Los Galacticos jilid keduanya. Ia bahkan memboyong Cristiano Ronaldo dan beberapa nama lain dengan nilai yang fantastis. Di musim pertamanya, Benzema menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan karena Kaká, Ronaldo, dan Gonzalo Higuain mendapatkan jam bermain lebih banyak. Benzema mencetak 8 gol pada musim itu. Saat Manuel Pellegrini digantikan Jose Mourinho, keadaan menjadi lebih buruk bagi Benzema. Mourinho yang kesal karena tak diberi izin membeli striker baru, melabeli Benzema dengan sebutan kucing. Mourinho menginginkan seorang pelari yang bisa menerobos lini pertahanan lawan. Tetapi di matanya Benzema terlalu santai, tidak peduli, dan pikirannya bahkan entah di mana. Jika saya tidak bisa berburu dengan anjing, saya akan berburu dengan kucing. Di depan rekan setimnya, Mourinho bahkan mengatakan, "Khusus hanya untukmu, aku akan membuat latihan di tengah hari. Karena kamu tiba jam 10 dalam keadaan setengah tertidur, dan kemudian jam 11 kamu sudah tidur lagi." Syukurnya, 2 tahun kemudian, Benzema berubah. Musim 2012-2013, dia membuahkan 32 gol di semua kompetisi. Dan membantu Madrid memenangkan gelar Liga, satu-satunya dalam 8 musim. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Benzema mengatakan, "Mourinho menyebut saya kucing untuk memotivasi saya untuk berkembang dan untuk membuat saya lebih agresif dalam melampiaskan kemarahan yang ada di dalam diri saya. Tapi tentu, jika masih ada Ronaldo, permainan hanya akan terpusat padanya." Menariknya, Benzema adalah tipikal pemain yang istimewa. Kita tak akan melihat ego dalam caranya bermain. Bersama Ronaldo dan Bale, ketiganya dijuluki trio penyerang BBC. Mereka memenangkan 4 trofi Liga Champions dalam 5 musim. Dia bercerita bagaimana perannya berubah saat bermain bersama Ronaldo. "Anda memiliki roket, yaitu Bale, pencetak gol Cristiano, dan kemudian Anda memiliki saya yang akan berada di antara mereka, yang membuat semuanya berhasil. Di Lyon, saya adalah finisher. Di sini, Ronaldo yang menjadi finisher. Saya memainkan peran lain dengannya. Bagi saya, hanya karena Anda nomor 9, tidak berarti Anda harus menjadi pencetak gol. Ini gaya permainan yang berbeda. Saya bergerak untuk mengosongkan ruang dan membiarkannya mencetak gol. Bagi saya, dia adalah pencetak gol, bahkan jika dia bermain di sisi kiri." Dalam sistem Madrid, Benzema diturunkan sebagai penyerang tengah, diapit oleh 2 pemain sayap, yang salah satunya diisi oleh Ronaldo. Pergerakan Benzema membuat bek lawan mendekat ke arahnya dan membuka ruang serta memberi waktu bagi Ronaldo
untuk melepaskan tembakan dengan akurat. Dengan Benzema, gol Ronaldo tentu lebih banyak. Tanpa Benzema, bek lawan akan memilih menutup ruang tembak Ronaldo, yang membuat akurasi tembakannya menurun drastis. Karena serangan Real Madrid langsung diarahkan pada Ronaldo, membuat Ronaldo kesulitan mencari ruang untuk diberikan umpan, karena bek sudah pasti menjaganya dengan ketat. Jika tak ada Benzema, Ronaldo menjadi penyerang tunggal dan akan lebih mudah diisolasi permainannya, sehingga Real Madrid akan kesulitan mencetak gol. Benzema berperan penting bagi Ronaldo, sepenting Ronaldo untuk Real Madrid. Benzema telah menunggu cukup lama untuk menjadi pilihan nomor 1 di Madrid. Dan sepanjang karirnya di Bernabeu, dia tak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia akan bekerja tanpa lelah, seringkali harus melebar untuk memberikan Ronaldo lebih banyak ruang dan waktu. Dan sejak Ronaldo hengkang ke Juventus di awal musim 2018-2019, Benzema menunjukkan banyak perbedaan. Dia menambahkan rasa percaya dan tanggung jawab dalam permainannya. Dalam 4 musim terakhir, dia telah mencetak lebih dari 120 gol untuk Los Blancos. Tak hanya gol, ia juga menyumbangkan banyak assist. Ketika Ronaldo bermain untuk Madrid, dia mencetak antara 50 dan 60 gol selama setahun. Jadi, saya harus beradaptasi dengan kenyataan ini. Saya harus lebih banyak bergerak di lapangan, memberinya ruang. Tapi saya tak pernah berpikir, saya harus memberinya bola. Dia bermain dengan caranya, begitu juga saya. Sangat menyenangkan karena kami memenangkan banyak pertandingan. Bersamanya, tak pernah ada momen yang buruk. Ketika dia pergi, yang berubah adalah giliran saya untuk mengambil alih, mencetak gol, dan memberikan assist. Benzema sekarang menjadi ikon di Real Madrid, membantu mereka meraih trofi, dan selalu siap bertempur untuk para manajer klub sejak kedatangannya. Siapapun itu, mulai dari Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Ancelotti dalam mantra pertamanya, Rafael Benitez, Julen Lopetegui, Santiago Solari, Zinedine Zidane, dan sekarang bersama Ancelotti lagi. Saat ini, meski usianya sudah mencapai 34 tahun, tak diragukan lagi, Benzema adalah striker paling komplit. Florentino Perez adalah pembela nomor 1-nya. Saya selalu mengatakan bahwa Benzema adalah persilangan antara Zidane dan Ronaldo Nazario. Dia mencetak gol seperti Ronaldo dan memiliki sentuhan seperti Zidane. Dia sangat mewah. Ya, Perez nampaknya benar. Pemain kesayangannya itu memiliki sentuhan dan kemahiran seorang gelandang serang dan kemampuan finishing yang hebat. Perpaduan sempurna dari dua keahlian berbeda dalam tubuh seorang striker. Jika dulu ia selalu ada untuk Ronaldo, sekarang Benzema memiliki Vinicius di sisinya. Meski memulai hubungan mereka dengan sedikit gesekan, Vini dan Benzema adalah senjata utama andalan Madrid beberapa musim terakhir. Di balik menariknya perjalanan Benzema menuju puncak kejayaannya di Madrid, sisi lain dari kehidupannya tak kalah kontroversial. Pada tahun 2016, The Bleacher Report membuat artikel khusus yang menginvestigasi kehidupan Benzema, yang mengungkapkan bagaimana latar belakangnya di Brown-Terra Lyon membuat banyak gangguan dalam karirnya. Seperti yang diungkapkan pelatihnya saat di Lyon, Robert Valete, Benzema menjadi korban dari loyalitasnya dengan lingkaran masa kecil. Tetapi,
begitulah aturan permainan jika kalian datang dari daerah tinggi kriminal. Karim Zenati, sahabat Benzema sejak usianya 6 tahun, seringkali membuat Benzema terlibat dengan urusan hukum. Keduanya sering kedapatan mengebut di jalanan, mengadakan pesta, dan dia sering menghubungkan Benzema dengan banyak perempuan. Zenati bolak-balik diadili karena perampokan dan perdagangan marijuana. Namun, Benzema kerap mengunjunginya di penjara. Zenati juga adalah salah satu pelaku yang membuat Benzema terlibat dengan kasus skandal pemerasan terhadap Matteo Valbuena. Akibat keterlibatan itu, Benzema harus berurusan dengan hukum dan di-ban dari timnas Prancis selama beberapa tahun. Raymond Domenech, mantan pelatih timnas Prancis tahun 2004 hingga 2010, pernah mengatakan, secara fisik Benzema seperti monster. Tapi dulu dia tak menunjukkan semua potensinya. Dia merasa kalau dia sudah cukup baik. Dia tak banyak membantu teman-temannya, tapi sejak dia berbagi ruang ganti dengan Cristiano Ronaldo, dia perlahan-lahan berubah. Keberadaan Ronaldo memicunya. Dia bekerja keras, banyak bergerak, dan menciptakan peluang. Selain pengaruh sahabatnya, menurut Domenech, pengaruh buruk lain datang dari agen Benzema, yaitu Karim Jaziri. Tak seperti Jorge Mendes yang membawa Ronaldo semakin baik dari waktu ke waktu, Jaziri tak terlalu peduli dengan itu. Dulu, setiap kali aku berusaha berbicara dengan Benzema, Jaziri selalu ikut campur. Benzema selalu terhubung dengan Brown. Dia pulang ke sana setiap akhir minggu. Dia takkan bisa tumbuh jika terus kembali ke sana. Tapi sekarang, tampaknya dia sudah berubah saat terakhir kali kami bertemu. Benzema berbeda, dia sudah menemukan dirinya. Musim ini, Benzema menjadi pemain Real Madrid paling memukau di Eropa. Dia menjadi top skor La Liga dengan torehan 27 gol dan berhasil membantu Los Blancos menuju final dengan 10 torehan gol. 2 kali hat-tricknya dalam laga melawan PSG dan Chelsea juga membuktikan bahwa ketajamannya tak berhubungan dengan usia. Benzema adalah pemain yang istimewa. Loyalitasnya seringkali membuatnya memilih menjauh dari sorotan. Dalam 5 tahun kebersamaan trio BBC yang cemerlang, dia cukup puas mengambil peran pendukung yang bekerja paling keras dan membiarkan rekan-rekannya menjadi peran utama. Selama periode itu, dalam setiap musim panas selalu ada isu kalau Madrid akan menjualnya. Tapi nyatanya, sampai hari ini Benzema tetap ada di sana dan membawa Madrid di pundaknya. Meski sekarang lampu sorot Madrid terfokus padanya, Benzema masih pemain dengan prinsip yang sama tetapi dengan level ketajaman yang terus meningkat. Karirnya juga masih dibayangi sahabat-sahabat Bronteralionnya yang setengah gangster. Benzema masih memberi mereka pekerjaan dan dia tetap pulang ke kampung halamannya yang berbahaya itu. Kisah Benzema tentu belum habis. Dia masih siap untuk lebih banyak trofi dan prestasi. Atau bisa jadi Ballon d'Or. What's next, Karim?